Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang merupakan saya sendiri Yodi Kurniawan dengan NIM 23081115 dan rekan saya Mustari Biasa Putri dengan NIM 23086151. Saya Zaki Putra Dimana dengan NIM 23086279. Saya dari MBM Pernata dengan NIM 2308 Untuk materi pertama mungkin bisa dilihat ini ada pengajian literasi sikap dalam olahraga. Sebelum kita masuk di memahami pengertian literasi sikap dalam olahraga, di sini kita memahami tiga kata kunci terlebih dahulu, yaitu ada interaksi, ada sikap, dan olahraga. Nah, interaksi itu merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh individu ke kelompok ataupun kelompok ke kelompok yang menimbulkan reaksi atau respon orang lain terhadap interaksi kita tersebut. Nah, untuk sikap itu merupakan tingkah perilaku yang didapatkan saat kita bereaksi terhadap interaksi sesama tadi. Terus ada olahraga. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya itu olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana. Nah, jadi interaksi sikap dalam olahraga merupakan cara seseorang, perilaku seseorang ataupun tingkah laku seseorang, bagaimana ia berinteraksi, bersosialisasi dengan orang yang di lingkungannya dia sama di dalam olahraga. Nah, untuk interaksi sikap dalam olahraga ini itu ada beberapa manfaat atau cara meningkatkannya atau fungsinya. Nah, untuk materi yang tersebut itu mungkin akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya sendiri. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya berikan di sini, bahwasanya interaksi sikap dalam olahraga yaitu cara berkomunikasi, berperilaku, dan bereaksi satu sama lain dalam olahraga. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu ada jenis-jenis interaksi sikap dalam olahraga. Jenis interaksi sikap dalam olahraga itu sendiri ada terdiri dari sportivitas. Sportivitas itu sikap yang menunjukkan integrasi, keserasian, dan kepedulian terhadap aturan dalam olahraga. Sportivitas merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki oleh para atlet. Contohnya berjabat tangan sebelum dan sesudah pertandingan, tidak curang, menghargai lawan, dan menghindari perdebatan dan perkelahian. Lalu ada kerjasama dalam olahraga sendiri antar pemain untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut bisa berupa memenangkan pertandingan, mengalahkan lawan, atau meningkatkan kemampuan tim. Sikap ini harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama dalam olahraga, yaitu tidak egois, pantang menyerah, toleransi, saling menghargai, mendukung bertindak sportivitas, mengikuti peraturan yang ada dan berlaku. Contohnya itu saling mendukung dan menghargai. Lalu ada saling membantu agar sesama pemain itu tidak saling memojokkan satu sama lain. Yang ketiga ada respect. Respect dalam olahraga sendiri sikap menghormati lawan, wasit, dan peraturan pertandingan. Contohnya itu ada menghargai lawan dengan baik, tidak menjelek-jelekan atau meremehkan lawan, bermain sesuai aturan, dan menghargai wasit. Yang keempat ada fair play. Sikap dan semangat yang baik, jujur dan sportif. Dalam pertandingan, sikap ini harus diwujudkan oleh sesama tim dan semua pihak yang terlibat, termasuk pertandingan. Di dalamnya itu ada pemain, pelatih, wasit, dan panitia. Contohnya, bermain jujur, tidak menggunakan obat-obatan, bermain untuk menang dan menerima kekalahan, menjaga sikap positif, dan berusaha semaksimal mungkin. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat interaksi sikap dalam olahraga. Interaksi sikap dalam olahraga ini terbagi atas 4. Yang pertama itu membangun karakter, yang kedua meningkatkan kerjasama tim, yang ketiga meningkatkan rasa empati, yang keempat meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang pertama itu membangun karakter. Melalui olahraga, seseorang belajar tentang nilai-nilai seperti kejujuran, sportivitas, disiplin, dan ketekunan. Hal ini membentuk karakter yang kuat dan positif dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa kerjasama tim. Olahraga, terutama yang sportif,
mengajarkan pentingnya komunikasi, saling percaya dan kerjasama antar tim untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu pertandingan. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa empati. Dalam interaksi olahraga, kita belajar memahami perasaan orang lain, seperti saat menang ataupun saat kalah, serta menghargai usaha dan perjuangan lawan maupun teman sendiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab. Setiap individu dalam tim memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Ini melatih seseorang untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Materi selanjutnya yaitu akan saya sampaikan di sini, yaitu dalam arti interaksi sikap dalam olahraga. Yang pertama itu ada komunikasi positif. Jadi komunikasi positif itu ada beberapa hal. Yang pertama itu komunikasi yang positif, yang kedua berbicara dengan jelas dan tegas, yang ketiga menunjukkan kata-kata yang positif, yang keempat menghindari kata-kata yang negatif dan merendahkan, yang kelima yaitu mendengarkan dengan aktif dan memahami. Baik, yang kedua yaitu saling menghargai. Saling menghargai itu sendiri yang dibagi itu menjadi 4. Yang pertama, menunjukkan rasa hormat dan menghargai kepada rekan tim dan lawan. Yang kedua, mengakui dan menghargai prestasi dan kemampuan orang lain. Yang ketiga, membangun hubungan yang positif dan saling mendukung. Yang keempat, menghindari perilaku yang merendahkan dan tidak menghargai. Materi yang ketiga yaitu refleksi dan evaluasi. Juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, merefleksikan dan mengevaluasi kinerja dan perilaku sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, membuat rencana untuk meningkatkan kinerja dan perilaku. Yang keempat, umpan balik dan menggunakan sebagai kesempatan untuk belajar. Yang keempat yaitu disiplin. Disiplin juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku, menjaga komitmen dan janji. Yang ketiga, membangun kebiasaan yang positif dan sehat. Yang keempat, menghindari perilaku yang tidak disiplin dan merugikan sesama. Yang terakhir yaitu jujur. Jujur juga terbagi menjadi 4. Menjadi jujur dan transparan dalam semua interaksi, mengakui kesalahan dan meminta maaf, menjaga integritas dan kepercayaan, menghindari perilaku yang tidak jujur dan curang di saat pertandingan. Jadi dalam interaksi singkat olahraga perlu diingatkan bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan setiap individu.